Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan yang berkah jasmani dan rohania ya. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu bersama-sama. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Shadaqallahul azim. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang telah membaca basmalah. Semoga kita senantiasa dilancarkan pembelajaran hari ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kembali kepada pembelajaran hari ini. Hari ini kita belajar mengenai perilaku negatif atau tercela, yakni tentang licik. Seperti yang kita pelajari sebelumnya, di minggu sebelumnya kita telah membahas mengenai perilaku terpuji adalah. Lalu sekarang kita akan membahas ulang tentang perilaku terpuji mengenai adalah. Seperti yang kita tahu, adalah atau adil yakni di mana semua orang mendapat hak menurut kewajibannya. Adil merupakan suatu sikap yang tidak memihak atau sama rata. Tidak ada yang lebih dan kurang, tidak ada pilih kasih, dan masih banyak lagi persepsi yang lainnya. Jika dikaitkan dengan materi pada hari ini, maka sungguh berbeda, karena mereka mempunyai sifat yang berbeda pula. Adalah mengacu pada sifat terpuji, sedangkan licik mengacu pada sifat tercela. Lalu, kenapa sifat licik bisa dikatakan sebagai sifat tercela? Jawabannya, karena memang sifat licik itu tentunya bukan sifat yang baik dalam kehidupan sehari-hari, apalagi di dalam kehidupan sosial. Orang licik pada dasarnya mau menang sendiri atau egois. Maka tak jarang ia ingin melakukan segala hal untuk mencapai hasrat yang diraihnya asal puas. Sudah seharusnya kita dapat menjauhi perbuatan licik untuk kehidupan yang lebih berkah dan lebih baik. Lalu, kompetensi dasar pada pembelajaran hari ini yaitu 1.10 menghayati dampak buruk perilaku licik sehingga menimbulkan tekad menjauhinya. 2.10 mengamalkan sikap kerjasama dan peduli sebagai cermin pemahaman menghindari perilaku tentang licik. 3.10 menganalisis sebab-sebab, contoh, dan cara menghindari perilaku licik. 4.10 menyajikan hasil analisis tentang sebab-sebab, contoh, dan cara menghindari perilaku licik. Merujuk pada kompetensi dasar tersebut, tujuan pembelajaran pada pembelajaran ini, peserta didik dapat 1.10.1 peserta didik dapat menghayati dampak buruk perilaku licik sehingga menimbulkan tekad menjauhinya. 2.10.1 peserta didik dapat mengamalkan sikap kerjasama dan peduli sebagai cermin pemahaman menghindari perilaku tentang licik. 3.10.1 peserta didik dapat mengetahui dan menyebutkan definisi tentang perilaku licik. 3.10.2 peserta didik dapat menyebutkan dalil perilaku licik. 3.10.3 peserta didik dapat mengetahui dan menyebutkan contoh perilaku licik. 3.10.4 peserta didik dapat mengetahui dan menyebutkan dampak dari perilaku licik. 3.10.05
Maaf, 3.10.5, peserta didik dapat mengetahui dan menyebutkan cara-cara menghindari perilaku licik. 4.10.1, peserta didik dapat mempresentasikan hasil analisis tentang sebab-sebab perilaku licik. 4.10.2, peserta didik dapat mempresentasikan contoh tentang perilaku licik. 4.10.3, peserta didik dapat mempresentasikan cara menghindari perilaku licik.